Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi 25 Januari 2024. Saya mengajak kita mempersiapkan hati dan sikap yang baik di hadapan Tuhan, dan bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan firman-Nya. Pertolongan kita dalam renungan pada pagi hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang besar, Bapa yang kekal, Bapa yang mencipta dunia ini dan juga mencipta kami, Bapa yang juga turut memelihara kehidupan kami dan dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang begitu besar seperti Engkau. Kami juga bersyukur bahwa Allah bukan hanya memelihara kehidupan kami secara lahiriah, tetapi juga Allah menganugerahkan kami keselamatan melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan spiritual kami melalui firman yang terus diberitakan. Kami berdoa biarlah pada pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh berbicara kepada hati kami, pikiran kami, dan boleh menguasai kehidupan kami, memimpin kami menjalani waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga setiap kesempatan yang Tuhan perhadapkan kepada kami boleh memilih berdasarkan terang firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai 18. Roma pasal 9 ayat 6 sampai 18, dan saya akan membacakan kepada kita ayat yang ke-6 sampai 8 dan juga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar." Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Bukan Karena Kebaikanku. Bukan karena kebaikanku. Naku alam bahasa Torayam pakadai tangia belanna kamelonku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berupaya untuk memahami konsep teologi keselamatan Rasul Paulus, maka kita memerlukan waktu untuk membaca secara utuh mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 yang juga berbicara tentang keselamatan. Di dalam teologi Paulus, keselamatan diperoleh melalui karya penebusan Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Selain itu, Paulus juga menandaskan bahwa semua yang percaya kepadanya disebut keturunan Abraham yang akan menikmati hidup berkemenangan. Lebih lanjut Bapak Ibu, dalam pasal yang ke-9 ini, Paulus kembali menjelaskan bahwa keselamatan didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna. Itu disampaikan Paulus sebagai kegelisahannya secara psikologis terhadap kondisi sebagian bangsa Yehuda yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, padahal mereka menikmati keistimewaan dari Tuhan. Tampaknya Bapak Ibu, keistimewaan itu berbanding terbalik dengan sikap mereka yang menolak Injil dan terus memahami keselamatan diperoleh karena mereka adalah keturunan Abraham. Hal itu jelas keliru, karena Alkitab tidak pernah berbicara bahwa keselamatan itu berasal dari karena keturunan Abraham secara biologis, tetapi oleh karena janji Allah. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah itu bersifat individual. Sebab itu, Paulus mengatakan bahwa yang disebut sebagai anak Allah adalah mereka yang hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, bukan menurut daging atau keturunan biologis dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam keadilan dan kemurahannya Bapak Ibu, Yesus menyatakan keselamatan kepada manusia. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-14 sampai 15. Maka dengan demikian, kita mestinya tiba pada pengakuan seperti Paulus bahwa hanya oleh anugerah kita diselamatkan dan bukan oleh usaha manusia. Tetapi Bapak Ibu, seorang Kristen yang bertumbuh tentu memiliki cara pandang yang benar bagaimana seharusnya menghidupi keselamatan yang Allah telah anugerahkan.
Sehingga dalam bagian lain surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi misalnya, di pasal 1 ayat 27, ia menekankan bahwa setiap orang percaya harus memiliki hidup yang berpedanan dengan Injil Yesus Kristus. Hidup yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Hidup yang mengasihi Allah, mencintai kebenaran, membenci dosa, dan melayani sesama. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bahwa jikalau kami tetap menjalani hari-hari kami, itu karena kasih-Mu, itu karena pertolongan-Mu. Engkau melakukannya karena Engkau menghendakinya agar supaya kami tetap hidup. Bahkan keselamatan dan hidup kekal yang Engkau karuniakan adalah kehendak-Mu semata. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami mampu melakukan hal yang benar. Oleh karena itu segala hormat dan puji bagi-Mu, terlebih di pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu, Engkau mau mengingatkan kami bahwa bukan karena kebaikan kami, maka kami boleh beroleh kebaikan Tuhan, tapi semata-mata karena kebaikan-Mu. Kami aminkan itu Tuhan, kami amini itu ya Bapa. Dan biarlah iman kami terus kuat dan kokoh, dan terus meyakini bahwa Engkau Allah yang baik dalam segala kehidupan ini. Dan itulah yang boleh nyata melalui kasih-Mu kepada anak atau saudara kami, Elim Perdana, yang boleh bertambah usia setahun hari ini. Kiranya saudara kami, anak kami Elim, terus sehat, bahkan berlimpah-limpah berkat dalam menjalani hari-harinya ke depan. Ya Tuhan, dan karena kebaikan-Mu itulah, biarlah juga kami mampu meneruskan kebaikan-Mu itu sebagai wujud nyata dari iman kami kepadamu. Kiranya sepanjang hari ini adalah waktu di mana kami terus menyatakan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kebaikan-Mu akan terus berlimpah-limpah, berkat-Mu akan terus bertambah-tambah karena kasih-Mu semata. Banyak hal yang kami rindukan dan harapkan hari ini, Tuhanlah yang akan memberkati kami selalu dalam bekerja, dalam berusaha, dalam menuntut ilmu, dalam menggapai cita-cita masa muda. Ya Tuhan, kami menantikan kebaikan-Mu. Juga orang-orang tua kami kiranya terus mendapat kebaikan Tuhan di tengah usia mereka yang lanjut. Terlebih bagi orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul, khususnya yang sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit atau yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan mereka beroleh kebaikan-Mu, lihat kesembuhan atau kekuatan, bukan karena mereka baik, tetapi semata-mata karena kasih sayang-Mu. Dan kami semua dalam menjalani hari ini akan terus menikmati kebaikan-Mu dan juga hidup dengan baik. Ya Bapa, kiranya kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada, tetap tabah dan sabar, dan selalu mengandalkan Tuhan saja. Dengarkan doa kami Tuhan, ampuni dosa kami selalu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, sadarilah bahwa bukan karena kebaikan kita mendapat kebaikan Tuhan, tapi karena Tuhan itu selalu baik bagi kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sidang jemaat. Nikmatilah kebaikan
Tuhan dan berbuat baiklah juga selalu sebagai wujud dari iman. Selamat.